Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah MAN 4 Ngawi bersama dengan guru-guru juga, dan tak lupa kepada siswa-siswi MAN 4 Ngawi yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Kita syukuri atas limpahan rahmatnya, kesehatan, maunahnya, pertolongannya, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salah satunya juga kita bisa menjalankan puasa Ramadan, dan hari ini kita bisa mengadakan satu kegiatan madrasah berupa pondok Ramadan. Maka kami berharap dengan adanya kegiatan ini menambah kekhusyuan, menambah semangat anak-anak dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, menjalankan perintah-perintah Allah. Dan kebetulan saya di sini mendapatkan satu materi, menyampaikan materi yang judulnya tentang zakat. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang paling penting setelah sholat, karena zakat itu merupakan ibadah hartawi yang berfungsi sebagai sarana penyuci, yaitu tatahur, sarana untuk pembersih, nadhafah, sarana untuk pengembang an-nama, sarana untuk penambah, yaitu ziyadah. Dengan melalui pengeluaran sebagian dari kelebihan harta yang kita miliki kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu yang disebut dengan mustahiq, seperti kepada kaum fakir miskin dan yang lainnya, 8 asnaf itu. Diharapkan harta kita menjadi bersih, diharapkan harta yang kita miliki menjadi berkembang, penuh dengan keberkahan dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala, serta terjaga dari kemusnahan. Sebagaimana termuat dalam Al-Quran bahwa zakat merupakan ibadah yang juga diwajibkan kepada umat para nabi dan rasul terdahulu. Itulah sebabnya Islam datang lewat risalah baginda Nabi Muhammad SAW dengan membawa serta sejumlah kaidah dan aturan mengenai tata cara pelaksanaan. Zakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa haji wa shaumi ramadan, muttafaqun alaih. Jadi Islam itu dibangun atas 5 hal, dibangun di atas 5 hal. Itu kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian melaksanakan sholat, membazar zakat, berhaji bagi yang mampu, dan puasa Ramadan. Jadi kewajiban zakat adalah ajaran agama Allah yang diketahui secara jelas dan pasti. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban akan zakat ini, sungguh ia termasuk menjadi orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, sehingga orang yang mengingkari itu dihukumi kufur. Para hadirin, anak-anak semuanya yang kami banggakan, bahwa kewajiban zakat itu juga dalam Al-Quran telah ditetapkan. Di antaranya itu dalam surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka
Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Dalam Al-Baqarah 43 juga disebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Itu adalah salah satu dalil di mana zakat itu merupakan kewajiban anak-anak. Selain itu secara substansial, zakat itu termasuk kategori kewajiban yang mempunyai dua tinjauan, alias tinjauannya murakkab, yaitu tinjauan ta'abbudi, penghambaan diri kepada Allah, dan yang kedua adalah tinjauan sosial. Tinjauan sosial zakat ini terlihat pada objek utamanya, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup mustahik para penerima zakat yang mayoritas masyarakat ekonomi kelas bawah, dan peningkatan taraf hidup mereka supaya terlepas dari kemiskinan, hidup layak, tak sekedar bergantung pada uluran tangan orang lain, dan berbalik menjadi penolong bagi orang lain yang masih berkubang di jurang kemiskinan. Itu dari tinjauan sosial. Sedangkan tinjauan ta'abbudi yang tidak kalah penting dari tinjauan sosial itu terletak pada keharusan memenuhi berbagai cara pendistribusian, pengalkulasian, dan aturan-aturan lainnya yang harus dipatuhi oleh seorang muzaki, yaitu orang yang membayar zakat, sehingga zakat yang ditunaikan menjadi sah secara syar'i. Dari tinjauan ta'abbudi inilah zakat menjadi salah satu rukun Islam yang sejajar dengan sholat, dengan puasa dan haji. Sudah menjadi hal yang maklum para anak-anak bahwa aturan-aturan zakat bisa dikatakan tidak mudah, sehingga sebelum membayar zakat seseorang hendaknya berusaha untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang zakat. Agar apa? Agar bisa melaksanakannya sesuai dengan prosedur syariah, mulai dari klasifikasi aset wajib yang wajib zakat dari aset lainnya, kalkulasi aset yang wajib dikeluarkan, hingga distribusi ke tangan mustahikin para penerima zakat. Semua harus dilakukan secara cermat dan tepat. Menyepelekan dan mengentengkan hal ini sebenarnya tidak berdampak negatif dipandang dari sisi tinjauan sosial zakat, selama zakat sampai kepada mereka yang berhak. Namun mengingat zakat juga mempunyai sisi ta'abbudi yang saya sebutkan tadi, maka hal ini akan menjadi catatan besar yang menyebabkan zakat yang dikeluarkan tidak sah. Maka anak-anak harus mengetahui tentang zakat agar mampu untuk menjalankan kewajiban-kewajiban Allah ini dengan baik sesuai dengan syariat Islam, tidak asal mengeluarkan dan sebagainya, mampu untuk mengetahui secara pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi dengan mewajibkan pelaksanaan zakat itu, Islam punya tujuan agar dalam melaksanakan zakat itu agar disesuaikan dengan batas-batas syarat dan hukum yang berlaku atasnya. Para penerimanya pun juga tak ketinggalan mendapatkan perincian yang tegas, sehingga setiap orang yang hendak menunaikan kewajiban zakat tidak bingung lagi kemana harta hendak disalurkan. Begitu juga mengenai jenis harta yang wajib dizakati dan harta yang tidak wajib dizakati. Semua lengkap diatur oleh syariat Islam yang mulia ini. Anak-anak sekalian, zakat secara bahasa itu memiliki makna yang beragam menurut konteks bahasa. Di antaranya adalah at-tadhhir, yaitu penyuci, shalah, perbaikan, an-nama, berkembang,
al-afdal, lebih utama. Zakat dimaknai sebagai penyuci, tadhir, pembersih, nadhafah, an-nadhafah. Itu sebagaimana Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu menyampaikan dalam Al-Qur'an, dalam tafsirnya, alladzi yu'ti malahu yatazakka ayyasrifu malahu fi ta'atin rabbahu, fi ta'ati rabbih, yuzakki nafsah, itu untuk mensucikan. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, di sini orang-orang yang menyalurkan hartanya di dalam rangka taat kepada Rabbnya, agar Allah berkenan membersihkan diri. Yuzakki nafsah, untuk membersihkan dirinya dan harta yang dimilikinya. Wa malahu. Anak-anak sekalian, makna zakat sebagai perbaikan secara bahasa itu juga dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Di sini para mufassir mengartikan bahwa yang punya iman, qad aflaha man zakkaha, memiliki arti sungguh beruntung orang-orang yang disucikan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir, para mufassir juga menyampaikan qad aflaha man zakkallaha nafsah fakatsara tadhiruha minal kufri wal ma'asi. Jadi karena orang itu akan terjauhkan diri dari sifat kufur dan maksiat, wa aslaha bis sholihat minal a'mal, dirinya akan terhiasi dengan amal-amal yang soleh. Anak-anak sekalian yang kami banggakan, sekarang kita masuk kepada apa sih zakat secara makna itu menurut syara. Tadi sudah menurut bahasa, sekarang menurut syara. Menurut syara itu adalah tamliku malin mahsusin mustahiqin bisyara itu mahsusatin, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat-syarat tertentu. Itu adalah zakat. Kemudian harta yang wajib dikeluarkan. Harta yang wajib dikeluarkan, pertama adalah ada artinya zakat atau harta yang wajib dikeluarkan. Zakat yang dikeluarkan itu ada 4 alasan. Yang pertama, memang wujud hartanya itu merupakan harta yang wajib dizakati ketika sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, seperti zakat mal. Yang kedua, alasan zakat dikeluarkan itu harta tersebut dikeluarkan sebagai sarana pembersih diri, seperti zakat fitrah. Yang ketiga, alasannya adalah hukum mengeluarkan zakat adalah wajib secara ijma. Para ulama sudah sepakat bahwa ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Yang keempat, alasannya adalah pemilik harta tersebut adalah seorang muslim yang merdeka. Berdasarkan dari perincian 4 ini, maka secara tidak langsung kita arahkan kepada pemahaman bahwa ada pula harta yang tidak masuk kelompok wajib zakat. Harta ini sudah barang tentu merupakan beberapa unsur, di antaranya yaitu kurang dari 1 nisab. Jumlah nisab itu adalah batas minimal harta itu bisa dikeluarkan zakatnya. Terus bisa juga harta itu belum memenuhi 1 haul, 1 putaran, 1 tahun, belum genap 1 tahun. Kecuali kalau harta-harta yang tidak membutuhkan syarat untuk adanya haul dan lain sebagainya. Yang ketiga, bukan termasuk jenis harta zakawi, artinya ternak yang bukan dikembalakan
yaitu ada ternak liar gitu. Tanaman yang bukan masuk kelompok biji-bijian ya, dan bisa disimpan. Yang keempat, harta bukan milik sempurna atau disebut juga sebagai kepemilikan yang lemah, milkun dhaif. Padahal syarat tamat juga dalam mengeluarkan zakat adalah milkun tam, miliknya, benar-benar miliknya, bukan kondisi sedang terjadi konflik satu dengan yang lainnya, saling mengklaim itu milik saya dan sebagainya. Terus yang kelima, yang termasuk bukan harta kelompok wajib zakat itu ya karena disebabkan oleh pemiliknya bukan seorang muslim dan merdeka. Ini syarat mutlak karena seorang non muslim bukan termasuk pihak yang dikenai beban taklif atau kewajiban melaksanakan hukum Islam, sehingga ia tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, sekalian perlu diketahui bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya pertama adalah al-masyiyah, yaitu hewan ternak yang mungkin meliputi unta, sapi, kerbau, dan kambing. Terus an-naqdu meliputi emas dan perak, termasuk uang emas atau perak. Terus yang ketiga zuru tijarah, hasil pertanian seperti padi, kedelai, gandum, jagung, kacang tunggak, kacang hijau dan sebagainya. Yang keempat ada as-thimar, buah-buahan meliputi anggur, kurma dan lain-lain sebagainya. Yang kelima urudut tijarah, harta dagangan. Ada ma'dan juga yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu hasil pertambangan emas dan perak. Terus ada rikas, orang yang menemukan harta benda peninggalan zaman orang-orang jahiliyah dulu, zaman dahulu. Kalau istilah sekarang adalah menemukan harta karun, itu disebut dengan harta rikas yang wajib juga dikeluarkan zakatnya bagi orang yang mendapatkannya itu. Syarat-syarat wajib dikeluarkannya zakat, yang pertama, kalau hewan itu syarat wajib dikeluarkan zakatnya harus sampai satu nisab. Nisab itu adalah batas minimal orang atau harta itu dikeluarkan zakatnya. Contohnya nisabnya zakat hewan, orang yang memiliki minimal 40 kambing sampai 120, dia wajib mengeluarkan zakat satu kambing. Itu domba yang berumur 1 tahun atau kambing kacangan yang umur 2 tahun. Kalau punya kambing 121 sampai 200 kambing, dia wajib mengeluarkan zakatnya 2 kambing. Ini nisab gitu. Jika punya 201 sampai 399 kambing, dia wajib membayar zakat yaitu 3 kambing. Itu contoh dari kambing. Kemudian kalau sapi minimal itu punya 30 sapi sampai 39 sapi, itu adalah mengeluarkan zakat 1 sapi, yaitu sapi yang tabi, anak sapi yang berumur 1 tahun. Kalau sapinya 40 sampai 59, dia itu wajib mengeluarkan zakat 1 sapi musinnah, yaitu anak sapi yang berumur 2 tahun, atau mengeluarkan 2 sapi tabi, yaitu sapi yang umur 1 tahun. Kalau unta ya 5 sampai 9, punya 5 dan sampai 9, dia itu mengeluarkan 1 kambing. 1 kambing. Domba, yaitu kalau domba kambingnya umurnya 1 tahun, kalau kambing kacangan umurnya 2 tahun. Terus kalau punya unta 10 sampai 14,
dia wajib bayar zakatnya 2 kambing, yaitu domba yang berumur 1 tahun atau kambing kacanan yang berusia 2 tahun. Anak-anak, itu adalah sebuah contoh saja, nanti bisa kita lanjut di pertemuan akan datang, atau secara rinci bisa kita nanti ada pertemuan langsung. Tapi intinya bahwa perlu diketahui pada anak-anak bahwa zakat itu ada 2 macam. Ada zakat, istilah zakat fitrah, yaitu sebagai zakat nafas, penyucian diri. Ini diwajibkan untuk setiap umat Islam ketika menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Semuanya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Kalau dikonfirmasi untuk nilai zakat fitrah itu, kalau beras kita itu membayarnya 2 kilo 8 gram itu. Dan zakat fitrah ini membayarnya dengan kutil balad, harta atau makanan pokok di wilayahnya. Itu kalau makanan pokoknya pakai gandum, ya bayarnya dengan gandum. Kalau makanan pokoknya adalah beras, ya seperti kita, ya kita membayarnya dengan beras, itu lebih diutamakan. Andaikan ada yang membayar dengan cara uang atau dengan lainnya, itu memang ada beberapa ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak, dan sebagainya. Terus kemudian yang macam yang kedua untuk zakat, yaitu adalah zakat mal. Ini yang kami sebutkan tadi, ini baik nanti harta yang dimilikinya, mulai panenan, punya apa yang saya sebutkan tadi, ada urudut tijaroh, ada harta makdin dan lain sebagainya. Dan saya pikir kita akhiri karena waktu sudah sangat terbatas. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kemudian hari secara rinci, secara tegas. Intinya ini hanya sekilas saja, secara singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa diambil hikmahnya. Dan dari kami kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dari mara bahaya, dari penyakit, dan kita segera kita segera mendapatkan satu kelonggaran, kebebasan dari virus corona ini. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.